Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah terus berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita semua di tempat ini atas rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla untuk menghadiri salah satu acara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akdun nikah. Akad nikah antara saudara Subhan dengan saudari Wulan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan keluarga ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Izinkanlah saya untuk memberikan beberapa nasihat pernikahan, yang nasihat ini pada hakikatnya bukan dari diri saya, tapi nasihat ini dari qala Allah wa qala Rasul. Nasihat ini dari firman Allah dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama dan yang paling utama kepada kedua mempelai terkhusus dan kepada kita semua, itu nasihat ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiyatu taqwa. Bagi siapa yang ingin mendapatkan selalu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam hidupnya, maka jangan pernah jauh dari Allah. Jangan pernah putuskan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan seorang makhluk kepada Allah Azza wa Jalla tidak lain tidak bukan adalah taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, kata Allah. Allahu Akbar. Wahai akhina Subhan, wahai ukhti Wulan, yang namanya rumah tangga itu pasti penuh dengan ujian dan cobaan. Yang namanya rumah tangga pasti penuh dengan rintangan, tantangan, batu kerikil di dalam rumah tangga kita. Kalau kita hadapi rumah tangga tersebut dengan bertakwa kepada Allah, yakinlah setiap ujian, setiap tantangan, setiap rintangan, batu kerikil sebesar apapun bahkan batu tersebut, ketika kita bersandar kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan pasti berikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita melupakan Allah dalam kehidupan kita, jangan kaget loh, ternyata setiap permasalahan, bahkan itu permasalahan kecil sekalipun, akan menjadi besar. Kenapa? Silatum billah. Hubungan kita seorang hamba dengan Allah rusak di situ. Karena itu jagalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang bertakwa kepada Allah, pasti Allah Azza wa Jalla jamin Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Bahkan bukan cuma itu, Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan, subhanallah. Jelas itu sesuatu yang azim, luar biasa. Kemudian kepada akhina Subhan, ingatlah, tadi engkau telah mengatakan saya terima nikahnya, qabiltu. Pelimpahan tanggung jawab dari seorang wali kepada seorang suami. Berarti sekarang ukhti Wulan pada hakikatnya sudah engkau yang mengurusnya, atau sudah engkau yang akan bertanggung jawab atas saudari Wulan. Lihat subhanallah, perhatikan baik-baik. Seorang ayah ketika memberikan anak perempuannya kepada laki-laki, kepada suaminya, mengatakan saya nikahkan anak saya, itu hanya nggak nyampe 1 menit, saya yakin insya Allah. Tapi pelimpahan tanggung jawabnya luar biasa berat bagi seorang suami. Ketika seorang suami tidak menanggung dengan benar,
tidak bertanggung jawab dengan benar, maka jangan kaget ketika nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla akan ambil pertanggungjawaban dengan pertanggungjawaban yang luar biasa beratnya, ikhwan. Dan inilah beratnya seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Orang yang ingin jadi pemimpin pasti harus punya ilmu. Orang yang ketika ingin jadi pemimpin harus punya tanggung jawab. Berapa banyak kita lihat seorang suami, Allahu Akbar, untuk mengajarkan tata cara wudhu yang benar kepada anak dan istrinya nggak tahu. Kenapa? Karena dia nggak berilmu tentang ilmu agama. Berapa banyak kita lihat seorang suami hanya menjadi mesin mencari uang saja bagi keluarganya. Tapi lupa mengajarkan pendidikan agama kepada anak dan istrinya. Ya Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seorang suami tidak akan pernah bisa kakinya menginjakkan surga Allah Azza wa Jalla kecuali ketika Allah bertanya dulu, bagaimana tanggung jawabmu kepada anak dan istrimu. Dan ini beratnya seorang suami, ikhwan. Maka akhina subhan, jangan pernah malas untuk duduk di kajian ilmu. Jangan pernah malas untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah bekal berharga luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kita ajarkan ilmu tersebut kepada anak dan istri kita. Karena tanggung jawab tersebut sangat luar biasa besarnya, ikhwan. Kemudian kepada akhina subhan, masih kepada akhina subhan dan kepada kita semua para laki-laki, ingat ya ikhwan. Ketika seorang ayah memberikan anak perempuannya kepada suami, ayah itu telah mengasuh anak itu dari kecil. Orang tua itu telah mengasuh anak itu dari kecil sampai besar, Masya Allah. Dan saya yakin orang tua akan memberikan yang terbaik kepada anaknya luar biasa. Maka perhatikan wahai para suami, jangan pernah engkau berbuat kasar kepada istrimu. Karena saya yakin orang tua tidak akan pernah berbuat kasar kepada anaknya. Saya yakin orang tua tersebut akan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Maka jadikan dirimu wahai para suami seperti orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelemah lembutan. Karena jika tidak, subhanallah, keluarga kalian akan sebentar hancur. Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian wahai para suami kepada gelas-gelas kaca. Siapa itu gelas-gelas kaca? An-nisa, para wanita. Rasulullah SAW juga mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, anak dan istrinya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling terbaik kepada keluargaku, kepada anak dan istriku. Maka akhina subhan dan kepada para suami semua di ruangan ini, berlemah lembutlah kalian kepada para istri. Berlemah lembutlah kalian kepada para anak. Jangan kemudian menjadi singa di dalam rumah, tapi ketika keluar rumah malah bisa tertawa dengan teman-temannya. Ini salah besar, subhanallah. Ternyata sunnah Nabi SAW tidak lain tidak bukan adalah memberikan kebaikan di dalam rumah. Memberikan kelemah lembutan di dalam rumah, kasih sayang di dalam rumah. Kalau memang kita termasuk orang yang baik, maka orang yang paling pertama harus merasakan kebaikan kita adalah anak dan istri kita, keluarga kita. Baru kita orang baik. Berapa banyak orang itu baik di luar biasa, tapi ketika masuk ke dalam rumahnya nggak ada cerita orang baik itu. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallahil azim. Kemudian kepada saudari Wulan, ingatlah seorang wanita di atas muka bumi ini untuk bisa mendapatkan surga itu lebih mudah daripada seorang laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita setelah salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, telah puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, dan telah menjaga kemaluannya, menjaga kesucian dirinya, wa ata'at ba'alaha, kemudian taat kepada suaminya. Lihat yang ujungnya, perhatikan ini. Taat kepada suaminya, jelas dalam perkara yang ma'ruf. Qilalah, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti. Wahai wanita yang salihah, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Allahu Akbar. Dipanggil
dengan surga dari pintu mana saja, bayangkan subhanallah. Jadi untuk mendapatkan surga bagi seorang wanita luar biasa mudahnya. Tapi ternyata di lain hadis Rasul mengatakan, aku melihat neraka dan yang paling banyak dalam neraka tersebut adalah an-nisa, para wanita. Subhanallah, kok bisa begitu? Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, apakah para wanita tersebut kufur kepada Allah dan Rasulnya? Rasul mengatakan enggak. Wanita itu tidak kufur kepada Allah dan Rasulnya. Walakin yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Akan tetapi seorang wanita tersebut kufur kepada suaminya. Kufur kepada kebaikan suaminya. Ketika suaminya memberikan banyak kebaikan, kemudian satu keburukan suami berikan kepada istri itu. Maka istri yang buruk ini mengatakan, ma ra'aitu khairan qat. Aku tak pernah dapatkan kebaikan dari dirimu sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Wa yukthirna la'nah, kata Nabi, dan perempuan tersebut tidak bisa menjaga lisannya, sering melaknat. Allahu akbar. Ini jelas bukan wanita yang salihah, na'udzubillah. Maka ukhti Wulan, saudari Wulan, jadikan dirimu mar'atus salihah. Wanita salihah itu adalah perhiasan terbaik di atas muka bumi ini. Maka mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah kepada diri kita agar selalu bisa meniti siratal mustaqim, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma amin rabbal alamin. Ini mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.